어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Kita akan membahas teori kepribadian dari 4 orang ahli, yaitu pertama Sigmund Freud, yang kedua Jung, yang ketiga Adler, dan yang keempat Erikson. Yang pertama Sigmund Freud, nama lengkap Sigmund Skolomo Freud. Sigmund merupakan bapak psikoanalisis. Sigmund lahir di Freiburg. Freiburg ini merupakan salah satu kota kecil yang berada di bagian utara Moravia. Sigmund lahir pada 6 Mei tahun 1856 dan berasal dari keluarga Yahudi. Sigmund kuliah di Universitas Wina dan ambil jurusan kedokteran dengan fokus pada spesialis dokter ahli syaraf dan juga penyakit jiwa atau psikiatri. Di tahun 1894, Sigmund belajar terapi histeri bersama dengan Jean di Paris. Kemudian di tahun 1895, Sigmund ini kembali ke Wina dan bekerja sama dengan Dr. Joseph dengan metode asosiasi bebas. Dan di tahun yang sama, Sigmund bersama dengan Joseph mulai menulis tentang kasus-kasus histeri. Tahun 1902, Sigmund membentuk sebuah kelompok psikologi di Wina. Tahun 1908, Freud diundang oleh George Stanley Hall ke USA dan memberi ceramah pada pertemuan-pertemuan Dies Natalis Universitas Clark. Nah, mulai dari sini Freud sudah mulai terkenal. Di tahun 1923, Freud kena penyakit kanker rahang dan pernah dioperasi sampai 30 kali. Kemudian di tahun 1928, Nazi mulai berkuasa di Austria. Nah, Nazi ini adalah singkatan dari National Sozialismus yang dalam bahasa Jerman berarti Nasional Sosialisme. Nazi ini juga merupakan nama dari Partai Nazi atau NSDAP yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Karena Nazi berkuasa di Austria, akhirnya Freud harus menyingkir atau harus berpindah ke Inggris. Kemudian Freud meninggal dunia di London pada 23 September tahun 1939. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana Freud ini membangun psikoanalisa. Jadi awal mula Freud ini membangun psikoanalisa yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Freud ini merupakan dokter syaraf, seorang dokter syaraf yang sempat mempelajari tentang histeria bersama dengan Jean di Paris. Kemudian Freud ini bekerja sama dengan Joseph menangani pasien histeria. Nah, yang menjadi titik awal psikoanalisa itu berawal dari kasusnya Anna O. Kasusnya yaitu Anna ini didiagnosis histeria oleh dokternya, Joseph, yang merupakan guru Freud. Histeria itu adalah kondisi di mana pasien mengalami gejala fisik seperti kelumpuhan, kejang, halusinasi, dan kehilangan bicara tanpa penyebab fisik yang jelas. Anna ini kemudian dirawat oleh Joseph dari Desember tahun 80 hingga Juni tahun 82. Perawatannya dilakukan dengan membantu Anna mengingat kembali kenangan yang terlupakan tentang peristiwa traumatis. Proses ini yang kemudian disebut sebagai psikoanalisis. Nah, ternyata kasus Anna ini memberi pengaruh yang sangat besar pada teori Freud tentang psikoanalisis. Akhirnya Freud menganggap bahwa Anna ini adalah pendiri sebenarnya dari pendekatan psikoanalitik. Selanjutnya ada psikoanalisa. Psikoanalisa merupakan sebuah paradigma fundamental yang dicetuskan pertama kali oleh Freud. Nah, secara khusus, psikoanalisa ini digunakan sebagai dasar analisa dan terapi kejiwaan, terutama yang berkaitan dengan jenis gangguan neurosis. Yang pertama ada ketidaksadaran dan insting dasar. Insting pada individu dapat dijelaskan dengan mengetahui sumber, tujuan, objek, dan pendorong insting. Sumber insting adalah adanya tuntutan penyeimbangan dari jasmania. Tujuan insting yaitu untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan keseimbangan sesuai dengan kebutuhan jasmani. Sedangkan objek insting adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, daya dorong insting adalah sesuai dengan intensitas kebutuhan.
Freud membagi insting dasar manusia menjadi dua kutub, yaitu eros dan juga thanatos. Pertama adalah eros, atau secara sederhana bisa diartikan sebagai insting hidup. Nah, eros adalah insting manusia untuk mempertahankan, melanjutkan, dan juga mengembangkan hidupnya. Contohnya itu adalah ketika kita lapar, kita akan punya keinginan untuk makan agar bisa bertahan hidup. Yang kedua ada thanatos atau insting mati. Thanatos adalah keterarahan manusia pada kematian. Jadi bisa dibilang kalau Thanos ini merupakan insting mati. Nah, contohnya itu adalah ketika kita memiliki sebuah keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu yang disebut dengan insting thanatos atau insting mati. Yang kedua, struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Freud adalah sesuatu yang sangat kompleks dan memiliki berbagai lapisan, yaitu ketidaksadaran, prasadar, dan juga kesadaran. Yang kedua ada struktur kepribadian. Freud mengatakan struktur kepribadian adalah sesuatu yang sangat kompleks dan memiliki berbagai lapisan. Lapisan tersebut yaitu ketidaksadaran, prasadar, dan juga sadar. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan juga superego. Di mana id adalah sesuatu yang dibawa dari lahir dan dimiliki oleh setiap individu. Singkatnya, id ini lebih mengarah pada kesenangan. Yang kedua, ego. Nah, ego ini merupakan eksekutif dari kepribadian ketika individu mulai berinteraksi sosial. Jadi singkatnya, ego ini lebih mengarah pada hal yang realita. Yang ketiga itu superego. Nah, superego ini lebih mengarah pada moral atau nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga ada tingkatan. Nah, tingkatan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sadar atau conscious. Yang berikutnya ada prasadar atau preconscious, dan juga tak sadar atau unconscious. Di mana sadar itu adalah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada tingkat tertentu. Prasadar itu yang biasa disebut juga dengan ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Sedangkan tak sadar atau unconscious itu merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Selanjutnya, psikodinamik. Psikodinamika merupakan pendekatan psikologis yang mengkaji dinamika internal manusia yang berfokus pada interkoneksi antara aspek kognitif, afeksi, dan juga perilaku. Inti dari teori ini terletak pada signifikasi alam bawah sadar dalam pembentukan struktur kepribadian individu. Teori ini mendalami dimensi psikologis tersembunyi yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Selanjutnya, mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu represi. Represi ini menekan pada pikiran atau ingatan yang mengganggu ke alam bawah sadar. Yang kedua ada proyeksi. Proyeksi ini memindahkan perasaan negatif ke orang lain. Yang berikut adalah displacement, yaitu mengalihkan emosi ke objek yang lebih aman. Yang berikutnya itu adalah reaction formation, yaitu mengekspresikan perasaan berlawanan. Yang berikut adalah sublimasi, yaitu mengalihkan dorongan ke aktivitas yang diterima sosial. Yang berikutnya adalah denial, yaitu menolak realita yang mengganggu. Dan juga ada rationalization, yaitu memberi alasan logis untuk perilaku yang tidak rasional. Dan juga ada regression, yaitu kembali ke perilaku kekanak-kanakan. Yang berikut itu ada psikoseksual. Tahap perkembangan psikoseksual dibagi menjadi 5 tahap, yaitu oral, anal, falik, latensi, dan juga genital. Yang pertama itu tahap oral. Tahap oral ini terjadi dari umur 0 sampai 1 tahun. Pada masa oral ini lebih berfokus pada mulut. Yang kedua ada anal. Nah, anal ini dari umur 1 sampai 3 tahun, lebih berfokus pada anus atau dubur. Yang berikut ada falik. Nah, falik ini dari usia 4 sampai 5 tahun. Nah, pada masa ini lebih berfokus pada selfish. Yang berikut ada latensi. Nah, latensi ini dari 6 sampai 12 tahun. Nah, tahap ini yaitu tahap tenang atau dorongan seks tertahan. Yang terakhir yaitu ada genital. Nah, genital ini terjadi pada usia 12-13 tahun. Nah, pada masa
ini organ reproduksi mulai berkembang. Berikutnya psikopatologi. Nah, secara garis besar psikopatologi ini dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan tingkat kerusakan ego, yaitu pertama ada gangguan kepribadian. Yang pertama gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian ini umum terjadi dan hampir setiap orang memiliki masalah ini. Yang kedua adalah neurosis gangguan. Nah, jenis ini biasanya disebabkan oleh trauma yang terjadi pada masa kecil dan sulit untuk diatasi. Yang berikutnya itu adalah kelainan kepribadian. Nah, kelainan kepribadian ini dapat disebabkan oleh unsur-unsur bawaan atau faktor-faktor organik yang patologis, tapi tidak selalu begitu. Yang berikut ada psikosis. Nah, penderita psikosis ini mengalami apa yang disebut sebagai keruntuhan ego, yaitu ketika ego seseorang hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada wilayah pikiran. Wilayah pikiran ini dibagi menjadi 3, yaitu id atau das es, ego, das ist, dan superego yaitu das über ich. Id adalah sistem kepribadian yang asli dan dibawa sejak lahir. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle ini diproses dengan 2 cara. Yang pertama ada tindak refleks, dan yang kedua adalah proses primer. Yang kedua ada ego. Nah, ego ini berkembang dari id, fungsinya yaitu untuk menangani realitas, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Nah, ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama, yaitu pertama memiliki stimuli dan yang kedua menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan. Dan yang ketiga ada superego. Superego itu adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistis dari ego. Kesimpulan dari teori Freud yaitu yang pertama ada kontribusi dan kritik. Nah, kontribusinya yaitu penemuan alam bawah sadar, pengembangan psikoterapi, dan juga pemahaman tentang motivasi manusia. Nah, kritiknya yaitu terlalu deterministik, yang kedua itu terlalu bias gender, yang ketiga kurang bukti empiris, dan yang terakhir itu terlalu fokus pada seksualitas. Meskipun banyak teori Freud yang diperdebatkan, tapi kontribusinya pada psikologi modern itu tetap signifikan, terutama dalam hal pentingnya pengalaman masa kecil, yang kedua itu pengaruh alam bawah sadar, yang ketiga konsep mekanisme pertahanan, dan yang keempat dasar-dasar psikoterapi. Selanjutnya teori psikoanalitik Gustav Jung. Sebelum kita membahas teorinya, kita akan terlebih dahulu membahas biodata dari Jung. Carl Gustav Jung lahir pada 26 Juli tahun 1875. Ia adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Carl Jung adalah anak laki-laki tunggal dari Paul Jung. Ayah Jung adalah seorang pendeta gereja Protestan yang melayani di sebuah pedesaan di kota kelahiran Jung. Ibunya bernama Emily. Keluarganya termasuk kelas menengah ke atas dan berpendidikan. Penelitian ilmiah Jung di bidang psikologi berawal setelah ia mengundurkan diri sebagai dosen di Fakultas Kedokteran di Universitas Basel dan mulai surat menyurat dengan Sigmund Freud sekitar tahun 1900-an. Pada tahun 1907 ia berjumpa langsung dengan Freud di Wina. Perjumpaan itu menginspirasi Jung untuk berkarya dalam bidang psikologi. Kekaguman dengan Freud, baik pemikiran dan cara bertemannya, membuat Jung kemudian membangun dan mengkoordinasi perkumpulan Freud di Zurich, karena Freud akan menjadi panutan untuk para penggiat psikologi muda lainnya pada tahun yang bersamaan. Di masa Perang Dunia Pertama, Jung sadar bahwa pengaruh agama dan ritual dalam kehidupan individu sangatlah penting. Masa ini kemudian menjadi titik balik baginya untuk kembali menggumuli penelitian terdahulunya. Setelah peristiwa itu selesai, Jung melakukan perjalanan ke beberapa belahan dunia yang dihuni suku-suku primitif di Amerika dan India. Dia mulai menarik diri dari kehidupan publik setelah istrinya meninggal tahun 1995. Setelahnya Jung pun meninggal pada tanggal 6 Juni tahun 1961 di Zurich. Berikut ada teori perkembangan Jung. Dalam perkembangan teori kepribadian yang dikembangkan oleh Carl Jung terdiri dari 2 tipe, yaitu introvert dan extrovert.
Pada kedua kepribadian tersebut dibagi menjadi 8 tipe kepribadian. Yang pertama ada thinking introversi. Ciri-ciri dari thinking introversi yaitu tidak bisa bersama orang lain, sulit mengkomunikasikan ide-idenya, fokus pada pikiran ketimbang perasaan, lebih paham diri sendiri, keras kepala, angkuh, dan kurang perhatian terhadap orang lain. Yang kedua ada thinking ekstraversi. Nah, ciri-ciri dari thinking ekstraversi yaitu hidup terbatas dengan orang, suka menekan perasaan, kaku dan dingin. Yang ketiga ada feeling introversi. Ciri-ciri dari orang feeling introversi yaitu suka menekan pemikiran rasional, lebih mengedepankan emosi, menghindari diri untuk keluar, misterius, pendiam, kekanak-kanakan, dan lain-lain. Yang keempat ada feeling ekstraversi. Nah, ciri-ciri dari feeling ekstraversi yaitu patuh pada nilai tradisional, responsif secara emosional, mudah bersosialisasi, dan lebih banyak pada female daripada male, lebih banyak daripada perempuan daripada laki-laki. Yang kelima ada sensing introversi. Ciri-ciri dari orang sensing introversi yaitu pasif, tenang, terpisah dari dunia sehari-hari, senang beraktivitas kemanusiaan, suka berbuat baik dan menyenangkan, sensitif dan ekspresif terhadap estetika. Yang keenam ada sensing ekstraversi. Nah, ciri-ciri dari sensing ekstraversi yaitu fokus pada kesenangan dan kebahagiaan, mencari pengalaman baru, berorientasi pada dunia nyata, adaptif, ramah, memiliki kapasitas yang tinggi untuk menikmati hidup. Yang ketujuh ada intuitif introversi. Nah, ciri-ciri dari orang intuitif introversi yaitu sedikit sekali kontak dengan dunia luar, visioner, menghayal, penyendiri, kurang peduli, dan kurang memahami orang lain. Yang terakhir atau yang kedelapan ada intuitif ekstraversi. Nah, ciri-ciri dari orang intuitif ekstraversi yaitu sukses dalam bisnis dan dunia politik, mampu mengeksploitasi kesempatan, menarik perhatian dan punya karisma, memiliki ide-ide baru atau kreatif, menginspirasi orang, dan mengambil keputusan berdasarkan refleksi. Yang berikut ada struktur perkembangan kepribadian. Kepribadian adalah kesatuan atau yang berpotensi membentuk kesatuan. Menurut Jung, kepribadian individu dibentuk oleh sejumlah sistem yang aktif dan terdiri dalam yang pertama kesadaran dan ego. Kesadaran muncul pada tahap awal kehidupan, bahkan mungkin sebelum kelahiran. Secara bertahap, kesadaran pada bayi yang awalnya umum dan kasar menjadi lebih spesifik ketika bayi mulai mengenal manusia dan objek di sekitarnya. Yang kedua ada tak sadar pribadi dan kompleks. Di dalam tak sadar pribadi, sekelompok ideal seperti perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan mungkin mengorganisir diri menjadi satu yang disebut dengan kompleks. Yang berikut ada tak sadar kolektif, yang biasa disebut juga dengan transpersonal unconscious. Tak sadar kolektif adalah dasar ras yang diturunkan yang membentuk struktur kepribadian secara keseluruhan. Yang berikut ada arketipe. Tak sadar kolektif berisi image dan bentuk pikiran yang banyaknya tak terbatas, tetapi Jung memusatkan diri pada image dan bentuk pikiran yang muatannya emosi lebih besar yang dinamakan arketipe. Arketipe adalah bentuk tanpa isi mencerminkan atau menggambarkan kemungkinan timbulnya jenis persepsi dan tindakan tertentu. Bentuk arketipe dalam teori Jung mencakup yang pertama, persona. Persona merupakan kepribadian publik, aspek-aspek pribadi yang ditunjukkan kepada dunia mengenai diri individu sebagai lawan dari kepribadian privat yang dibalik wajah sosial. Yang kedua ada anima-animus. Secara mendasarnya manusia memiliki kecenderungan biseksual. Anima dan animus mendorong masing-masing jenis untuk menampilkan karakteristik yang umumnya terkait dengan lawan jenis mereka, dan juga berfungsi sebagai representasi kolektif dan mendorong minat dan pemahaman terhadap lawan jenis.
Jung, yaitu Carl Jung adalah tokoh revolusioner dalam psikologi yang mengembangkan perspektif mendalam tentang kompleksitas pikiran manusia melampaui pendekatan mekanistik dan reduksionistik yang mendominasi pada masanya. Kontribusinya tidak sekedar akademis tapi juga fisiologis dan spiritual, membuka cakrawala baru dalam memahami pengalaman manusia secara holistik. Berikutnya ada teori kepribadian dari Adler. Biodata dari Adler lahir di pinggiran kota Wina pada tanggal 7 Februari 1970 dalam keluarga Yahudi dan meninggal di Aberdeen, Skotlandia pada tahun 1937 pada waktu ia mengadakan perjalanan keliling untuk memberikan ceramah. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1895 dari Universitas Wina. Ia anak kedua dari 6 bersaudara. Dia tumbuh dalam lingkungan di mana orang memiliki berbagai jenis latar belakang kehidupan. Adler menghabiskan masa kecilnya bermain dengan teman-teman sebayanya termasuk anak-anak Yahudi dan bukan Yahudi. Berikutnya ada teori Adler. Menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam organisasi sosial. Adler mengembangkan pokok-pokok pikirannya sehingga menjadi ciri khusus dari pemikiran Adler, yaitu yang pertama fiksional finalism atau tujuan hidup, yang kedua dorongan keakuan, yang ketiga perasaan rendah diri, yang keempat dorongan kemasyarakatan, yang kelima gaya hidup, dan yang keenam kreatif. Prinsip teori kepribadian Adler. Yang pertama, prinsip teori kepribadian rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri ini bermula dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa. Yang kedua, prinsip teori kepribadian superior. Manusia adalah makhluk yang agresif dan harus selalu agresif bila ingin mencapai kesuksesan. Yang ketiga, prinsip teori kepribadian gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas memerlukan cara-cara tertentu yang disebut sebagai gaya hidup. Yang keempat, prinsip teori kepribadian diri kreatif. Diri kreatif adalah sarana yang mengelola fakta pada dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik karena individu menciptakan diri sendiri. Yang kelima, prinsip teori kepribadian diri yang sadar dapat merencanakan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan yang dipilihnya secara sadar. Yang keenam, prinsip teori kepribadian tujuan semu. Masa lalu penting, namun yang lebih penting adalah masa depan, yaitu rencana yang akan dilakukan individu. Yang ketujuh, prinsip teori kepribadian minat sosial. Manusia dilahirkan dengan karunia minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Teori Adler menawarkan perspektif manusia yang positif, kreatif, dan sosial. Fokus pada potensi pengembangan diri, kerjasama, dan kontribusi sosial membedakannya dari teori psikodinamika klasik. Adler meyakini setiap individu memiliki kapasitas untuk yang pertama mengatasi keterbatasan, yang kedua memilih cara hidupnya, yang ketiga menciptakan makna, yang keempat berkontribusi pada masyarakat. Teorinya tidak sekedar menjelaskan perilaku, tetapi membangkitkan spirit pemberdayaan dan optimisme dalam memahami kompleksitas manusia. Berikutnya ada teori dari Erik Erikson. Yang pertama kita akan membahas biodatanya. Ibu Erikson bernama Carla Abrahamsen, berasal dari keluarga terkemuka di Copenhagen, Denmark. Menikah dengan pelayan saham Yahudi bernama Valdemar Isidor Salomonsen. Erik lahir pada 15 Juni tahun 1902 di Frankfurt. Carla kemudian dilatih menjadi perawat dan dipindahkan ke Klausur Jerman Selatan. Kemudian di tahun 1905 Carla menikah dengan Theodor Hamburger. Di tahun 1908 nama Erik diubah dari yang sebelumnya Erik Salomonsen menjadi Erik Hamburger. Tahun 1911 Erik resmi diadopsi oleh Theodor. Kemudian Erik tidak menyelesaikan sekolahnya karena lebih tertarik dengan dunia seni dan dunia pendidikan. Kemudian ia juga pernah berpetualang menjadi artis dan ahli pikir di Eropa pada tahun 1920 hingga 1927. Berikut ada tahapan-tahapan psikologi sosial. Yang pertama, trust versus mistrust. Tahap perkembangan ini terjadi pertama kali pada anak berusia 1 tahun atau yang disebut dengan tahap orasensorik, di mana pada masa ini seorang bayi pertama kali mengenal dunia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, ada autonomy versus determinism.
Pada tahap kedua yaitu tahap muskular anak terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Dalam tahap ini kemampuan anak sudah mulai berkembang baik dalam aspek fisik maupun mental. Yang ketiga ada identity cohesion versus role confusion. Tahap ini terjadi pada anak usia 12-18 tahun di mana mereka mulai mencari identitas diri untuk membentuk citra diri baik ke arah yang negatif atau positif. Yang keempat ada intimasi versus isolation. Tahap ini dilalui oleh seseorang yang sudah memasuki masa dewasa awal dan biasanya terjadi pada usia 18-35 tahun di mana pada masa ini mereka mulai banyak relasi pertemanan. Yang kelima ada initiative versus wild. Tahap ini dapat disebut juga dengan locomotor genital stage yang terjadi pada anak usia 3-5 tahun di mana motorik anak berkembang sehingga anak aktif melakukan aktivitas fisik. Ini juga merupakan masa-masa lincah anak. Yang keenam ada intrones versus inferiority. Tahap ini terjadi pada anak usia 6-11 tahun yang biasanya disebut dengan tahap latensi. Pada tahap ini kemampuan akademik dan non-akademik anak semakin meningkat. Yang berikut yaitu ada generativity versus depletion. Tahap ini terjadi pada usia 35-55 tahun. Masa ini adalah masa yang paling membosankan bagi mereka. Oleh karena itu banyak orang di usia ini yang banyak melakukan berbagai aktivitas fisik yang harus dilakukan pada waktu muda. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ego integrity versus despair. Tahap ini yakni tahap paling akhir seseorang dalam mengembangkan kepribadian dan identitasnya. Mereka dihadapkan dengan dua pilihan yaitu integritas ego dan keputusan. Tahap ini terjadi pada usia 55 tahun di mana seseorang memikirkan masa lalunya yang dianggap seharusnya tidak perlu dilakukan.